Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini atau di video ini saya akan membahas tentang karakteristik bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi saya akan menyebutkan dan menjelaskan bagaimana bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu berbeda. Yang tentunya kita ketahui bersama bahwa bahkan di setiap bahasa pun memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti misalnya bahasa Inggris yang terkadang memakai kata objek di depan, atau seperti bahasa Indonesia yang struktur kalimatnya itu harus teratur, atau seperti bahasa Arab yang harus memahami fiil, maf'ul, dan segala macamnya. Ya, baik, kita lanjut. Pertama, saya akan menjelaskan pertama karakteristik bahasa Indonesia. Nah, pada buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD yang sering kita dengar, ejaan yang disempurnakan, dijelaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki hal-hal, yang pertama itu ada kosakata, yang kedua aspek tata bahasa, yang ketiga ada aspek semantik, yang keempat ada singkatan dan lambang, yang kelima sudah cukup. Jadi yang pertama ada kosakata. Bagaimana kosakata ini penting bagi, atau hal yang esensial bagi sebuah bahasa ya. Mau bahasa apapun itu tentu saja ada kosakatanya. Seperti misalnya bahasa Inggris itu vocabulary, kosakata. Kosakata ini mengandung kata yang mengumpulkan atau berisi tentang semua kata-kata, tidak terikat dengan kata benda, kata waktu. Pokoknya semua kata dalam bahasa itu disebut kosakata. Misal dalam bahasa Indonesia ada meja, atau lampu, atau sore, atau masjid. Ya, jadi kalau kita disuruh menyebutkan atau menjelaskan apa itu kosakata, kosakata adalah sebuah kata yang ada pada bahasa tersebut, seperti itu. Nah, bila dikembangkan lagi, misalnya ada kata kerja, kata benda, atau kata penunjuk waktu, itu sudah masuk ke dalam bagian tata bahasa yang nantinya akan saya jelaskan juga. Yang kedua ada aspek tata bahasa. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa di Indonesia itu aspek tata bahasanya itu ada menggunakan kata dasar, kata imbuhan, kata pengulangan, dan penggabungan kata. Nah, maksudnya kata dasar adalah kata yang dimana dalam suatu kalimat itu dijelaskan di seperti karakter utama lah kalau di film ya. Jadi kata dasar itu sebuah kata yang benar-benar diangkat oleh kata-kata lain untuk menjelaskan kata itu. Semisal contohnya, aku malam ini akan mengerjakan tugas, maka aku itu adalah kata dasar, seperti itu. Imbuhan itu mengerjakan, bisa juga pelarian, atau ya dan semacamnya. Imbuhan dan dan ada banyak lagi. Dan penggabungan kata ini bisa juga termasuk ke dalam sebuah kata yang kiranya bila digabungkan akan menjadi satu kata yang baru. Contohnya, kalau ini adalah contoh penggabungan kata bisa berupa singkatan ya, singkatan seperti ATM, anjungan tunai mandiri. Nah, itu penggabungan kata. Lanjutnya kepada aspek semantik. Nah, dalam aspek semantik ini bahasa Indonesia mencakup hal-hal seperti sinonim, homonim, hiponim, dan polisemi. Saya tidak menjelaskan semuanya karena beda pembahasan ya. Saya akan menjelaskan satu saja, seperti sinonim. Jadi semantik ini adalah sebuah medan atau medan kata yang dimana membahas hubungan kata dengan kata yang lain. Seperti di sini disebutkan sinonim ya. Sinonim itu kan persamaan kata. Misal kita kasar, sinonimnya keras, bisa seperti itu. Karena sesuatu yang keras atau sesuatu yang kasar itu sudah pasti keras, dan sesuatu yang keras itu
sudah pasti kasar atau tidak bisa tidak lembut. Kalau dia lembut beda lagi namanya. Seperti itu. Lanjut kepada singkatan dan lambang. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi ya. Singkatan itu bisa berupa kayak di sini ada contohnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan contoh yang saya sebutkan tadi juga bisa juga dipakai sebagai contoh ya. Anjungan tunai mandiri atau ATM. Selanjutnya bahasa Indonesia itu memiliki ragam ilmiah yang memiliki karakteristik. Yang pertama cendekia, yang kedua ada lugas dan jelas, yang ketiga menghindari kalimat fragmentaris, yang keempat bertolak dengan gagasan, yang kelima ada formal, yang keenam ada objektif, yang ketujuh ada ringkas, yang kedelapan ada konsisten. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama ada cendekia. Bahasa Indonesia itu bersifat cendekia. Nah, maksudnya bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dengan dan seksama sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima dengan atau oleh pembaca. Nah, cendekia di sini maksudnya tidak seperti cendekiawan atau apa. Maksudnya dalam kata ini adalah sebuah kata atau sebuah kalimat yang bila disampaikan kepada pendengarnya atau pembacanya, maka mereka akan paham dengan apa yang dibicarakan atau ditulis. Yang kedua ini berhubungan dengan yang pertama ya, lugas dan jelas. Maksudnya ya seperti tadi, kalimat itu harus jelas, harus pesan yang dikirimkan harus tersampaikan dengan jelas atau tersampaikan seperti itu. Yang ketiga adalah menghindari kalimat fragmentaris. Nah, kalimat fragmentaris itu apa? Kalimat yang belum selesai. Kalimat terjadi karena adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Nah, maksudnya kalimat yang ngegantung seperti itu ya. Ngegantung maksudnya tidak jelas gitu. Misalnya aku akan. Nah, itu kalimat fragmentaris. Maka seperti itu dihindari. Harus lebih jelas, aku akan apa gitu. Aku akan mengerjakan tugas video seperti itu misalnya. Lalu bertolak dari gagasan. Ini maksudnya adalah sebuah kata yang misalnya gagasan pertamanya adalah aku makan. Nah, itu nggak mungkin aku makan besi, nggak mungkin kan. Makanya harus dilanjutkan dengan aku makan, dilanjutkan dengan sesuatu yang makanan, berupa makanan seperti itu. Yang kelima ada formal. Nah, bahasa formal ini kadang dalam bahasa Indonesia itu tidak selalu digunakan ya, seperti kepada ibu atau ibu atau adik atau saudara seperti itu. Nah, saya akan membahas sedikit tentang bahasa Jepang ya, bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang itu bila ke keluarga itu harus menggunakan kata formal, sedangkan perbedaannya dalam bahasa Indonesia tidak. Untuk bahasa Arab nanti akan saya jelaskan di beberapa saat lagi. Jadi bahasa formal, di sini ada bahasa formal di mana bahasa yang seperti setelan awal ya, setelan awal semua bahasa adalah bahasa formal. Karena ya inti dari bahasa yang non formal atau bahasa kasual adalah bahasa yang sudah advance gitu. Bila mengerti suatu bahasa maka bolehlah menggunakan kasual. Dan ingat tempat juga. Yang terakhir yang keenam ada objektif. Nah, objektif itu maksudnya upaya yang ditempuh untuk menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak pengembangan kalimat dan penggunaan kata struktur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Nah, objektif tidak memandang subjek ya, maksudnya objektif. Bila yang dibahas adalah katakan batu, maka obrolan atau penulisan itu akan harus berkisar dari sifat-sifat batu, warna batu, atau yang berhubungan dengan batu. Jadi objektif gitu. Itu karakteristik bahasa Indonesia. Ringkas dan padat. Nah, maksudnya ringkas dan padat adalah sesuatu yang tidak diputar-putar seperti itu. Misalnya aku pergi ke pasar menggunakan sepeda motor. Nah, sepeda motornya itu tidak usah dijelaskan seperti itu, karena bila membuat sebuah narasi bolehlah digunakan, tapi dalam penggunaan tata bahasa sehari-hari harus ringkas dan padat. Nah, yang terakhir ada konsisten. Semua hal tadi dilakukan secara berulang-ulang
agar menjadi bahasa Indonesia yang utuh, yang bagus gitu, yang sempurna. Oke. Nah, selanjutnya nih ada karakter bahasa Arab. Nah, sejujurnya saya kurang mempelajari bahasa Arab karena saya tidak pernah mondok seperti itu ya. Jadi saya akan menjelaskan secara universal saja. Nah, karakteristik bahasa Arab itu, bahasa Arab memiliki huruf yang berbeda dengan bahasa Indonesia tentunya, huruf hijaiyah ya. Nah, huruf hijaiyah ini berisi 28 huruf dengan makhraj huruf, tempat keluarnya huruf yang tidak ada dalam bahasa lainnya. Bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab terdapat perbedaan jenis laki-laki. Nah, ini perbedaan kata dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelamin ya, jenis kelamin. Seperti ada muzakkar, muannas, seperti itu. Bila di Indonesia tidak ada perbedaan jenis kelamin menggunakan kata seperti itu. Ada i'rab, sesuatu yang mewajibkan keberadaan akhir kata pada keadaan tertentu, baik rofa, nasab, jazm, dan jar yang terdapat pada isim, kata benda, dan juga kata kerja yang disebut dengan fi'il. Kata kerja dan gramatikal yang digunakan selalu berubah sesuai dengan subjek yang berhubungan dengan kata tersebut. Bahasa amiyah dan fusha. Amiyah dipergunakan dalam interaksi jual beli atau komunikasi dalam situasi tidak formal, sedangkan bahasa fusha adalah bahasa sastra yang dan pembelajaran, bahasa resmi yang digunakan dalam buku keislaman dan pengetahuan. Jadi seperti ini sama seperti bahasa Indonesia, di mana ada bahasa amiyah atau bahasa non formal dan bahasa fusha atau bahasa formal. Adanya tasrif atau perubahan kata tertentu ke dalam bentukan-bentukan lain berdasarkan pola-pola yang sudah baku. Nah, ini menjadi ciri khasnya bahasa Arab, yaitu adanya tasrif. Misalnya melakukan, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan melakukan aja gitu, tapi kalau dalam bahasa Arab bisa fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, seperti itu. Jadi itu namanya tasrif ya, perubahan bentuk kata menyesuaikan dengan objek yang sedang dibahas atau pola-pola yang sudah baku. Nah, dalam aspek bunyinya juga berbeda nih bahasa Indonesia dan bahasa Arab, dimana kita ketahui bersama ya, bila pada saat kita mengaji waktu kecil pasti belajar yang namanya ikro. Dalam ikro itu kita tidak mungkin tidak bertemu dengan huruf kho seperti itu kan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tentu saja tidak ada kata yang harus berbunyi seperti kho seperti itu. Seperti sa ada so gitu. Kalau di Indonesia saso gitu, nggak ada sa so gitu. Sya, kalau di Indonesia sia gitu kan, seperti itu. Jadi aspek bunyi ini juga membedakan ya. Ada juga vokal panjang atau fonem. Ini yang pertama, ada vokal panjang seperti yang bila ditambah dengan huruf a di belakang maka akan menjadi ma panjang seperti itu. Mim bila ditambah alif di belakangnya maka akan menjadi ma. Bila ditambah dengan ya di belakang tetapi bunyinya mi akan jadi mi panjang. Lalu yang terakhir ada wa, bila di belakang ada wa dan depannya mu maka akan menjadi mu panjang seperti itu. Nah, yang kedua ini yang tadi saya jelaskan ya, ada bunyi tenggorokan, ada ain dan ha. Ini kenapa kok tidak dimasukkan ya, jadi ain ala kok, maka ini membedakan ya, perbedaan termasuk salah satu perbedaan dari karakteristik bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Lalu ada bunyi tebal, ini yang seperti saya jelaskan tadi, so. Ada juga temannya do, to, do, zo zo, seperti itu. Adanya tekanan bunyi atau stres, an-nabr, bunyi bilabial dental, ansai syafu, yaitu fa. Nah, dalam aspek kosakatanya juga beda nih. Ciri khas keduanya ini, bahasa Arab punya pola pembentukan kata yang sangat fleksibel, baik melalui definisi maupun dengan cara infleksi. Ini sepertinya sudah saya jelaskan tadi ya, perubahan kata. Ilmu seperti di sini contohnya, alim adalah orang pintar. Kalau majelis itu taklim, seperti itu maksudnya.
perkumpulan orang-orang pintar. A'lam mengetahui, ya'lam seterusnya sampai 10 kata seperti itu perubahannya. Ya, seperti itu saja perbedaan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Oh ya, terakhir sebagai penutup, di sini ada karakteristik yang sangat sangat mencolok antara perbedaan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Arab itu bahasa yang paling tua, sedangkan bahasa Indonesia itu baru lahir pada tahun 1920-an. Yang kedua, bahasa Arab lebih asli, terbebas dari pengaruh baik istilah maupun tata bahasanya. Yang kedua, bahasa Indonesia mudah terpengaruh oleh bahasa lain, istilah, dan bahkan tata bahasa. Ya, kita banyak tahu lah, seperti bahasa Indonesia itu memiliki serapan bahasa lain seperti itu ya. Yang ketiga, bahasa Arab lebih kaya kosakata. Nah, bahasa Indonesia itu kosakatanya bukan terbatas, maksudnya jauh lebih sedikit daripada bahasa Arab. Yang ketiga, standarnya bahasa Al-Quran, terjaga dari pengaruh sejalan dengan keterjagaan Al-Quran. Sedangkan bahasa Indonesia standarnya bahasa bakunya itu umum yang ditetapkan, sehingga mudah terpengaruh bahasa lain sesuai zaman. Jadi bahasa Arab ini bila menggunakan bahasa Arab, bila melihat kepada bahasa Arab dalam Al-Quran, maka bahasanya akan konsisten gitu, tidak seperti bahasa Indonesia yang misalnya pada tahun ini kata menyayangi itu tulisannya menjajangi, sedangkan lanjut lagi pada tahun sekarang menyayangi J-nya itu diganti jadi ya. Sedangkan bahasa Arab itu tetap sama, yang beda mungkin ininya saja. Tidak ada yang beda bahasa Arab. Katanya tidak ada yang berbeda. Namun bila bentuk bahasa seperti Amia atau apa, tentu saja semua bahasa memiliki perkembangan atas itu ya. Jadi di sini istimewanya bahasa Arab adalah keterjagaannya, karena itu adalah bahasa Al-Quran. Yang keempat yang kelima yakni sastra telah maju sejak abad 6 Masehi, Jahiliyah, awal Islam, Abbasiyah, dan modern. Jadi bahkan sebelum Nabi diutus pun bahasa Arab itu masih ada. Nah, sedangkan sastra dalam bahasa Indonesia itu baru muncul pada tahun 1920-an. Nah, Balai Pustaka 1920 sampai 1940, Pujangga baru 1930-1945, Angkatan 1940 1955, Angkatan 50 1990 dan 1970, dan Angkatan 70-an 1970 dan sampai sekarang. Nah, yang terakhir nih, ini adalah esensial ya. Kaidah dan tata bahasa disarikan dari analisa terhadap bahasa Al-Quran dan hadis. Sedangkan bahasa Indonesia, kaidah dan tata bahasa seringkali dimasukkan dari tata bahasa asing dan diselaraskan dengannya, misalnya Inggris, seperti itu. Ya, adalah contohnya bahasa Indonesia itu menyerap bahasa seperti satu saya hanya menemukan satu karena terburu-buru. Seperti kata istirahat dalam bahasa Indonesia itu kan, kalau kita telisik lagi, istirahat itu berasal dari kata bahasa Arab ya, dimana bahasa Arab itu seringkali diubah menjadi yastarih atau istirohah, diserap lagi oleh bahasa Indonesia menjadi istirahat. Seperti itu salah satu contoh dari penyerapan bahasa asing untuk bahasa Indonesia, seperti itu ya. Jadi itulah karakteristik perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Tadi saya akan rekap. Bahasa Indonesia itu bahasanya lugas dan jelas, dan memiliki struktur yang konsisten, tidak berubah-ubah seperti bahasa Arab. Misalnya kalau bahasa Arab tuh, kalau misalnya ada kata apa, dia bisa jadi dia di belakang atau di depan. Tapi kalau bahasa Indonesia itu aku akan berjalan itu tidak akan berubah bagaimanapun kondisinya, seperti itu ya. Dari segi konsonan atau pelafalan juga ada yang berbeda, seperti tadi ada bahasa Arab ada so, ada yang ditekan seperti zo, sya, ada yang dari tenggorokan ha, sedangkan bahasa Indonesia itu tidak ada yang seperti itu, k, h seperti biasa saja. Oke, demikian penjelasan dari
penjelasan atas perbedaan karakteristik bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.